Kita lanjutkan untuk topik permasalahan hukum Gauss. Ya. Di sini kita akan berbicara mengenai langkah-langkah penggunaan hukum Gauss dalam menentukan medan listrik. Ya. Sebelumnya kita berbicara tentang tentukan identifikasi daerah. Ya. Kalau kita punya suatu muatan ya, yang bentuknya tidak menentu dan kita ingin menentukan besar medan listrik pada titik P, maka kita dapat membuat yang pertama identifikasi daerah dan tentukan permukaan imajiner. Ya. Permukaan imajiner biasanya pada eh, titik yang akan kita hitung muatannya. Yang kuncinya dia harus simetri. Ya. Biasanya kita membentuk bola karena bola ada bentuknya simetri. Kemudian hitung muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Ya, kita hitung muatan di sini Q. Ya, kita bisa kalau dia muatan titik, kalau dia muatan garis, kalau dia muatan uh, bidang ya. Kemudian kita bisa hitung juga kalau dia muatan volume ya atau bidang 3 ya. Di sini sini coulomb per meter, dan di sini coulomb per meter kuadrat, dan selanjutnya coulomb per meter kuadrat 3. Kemudian hitung flux listrik ya, kita hitung flux, kemudian kita hitung medan. Baik, kita masuk ke yang pertama, menghitung medan listrik oleh muatan titik ya. Ini sebagai contoh kita ingin memverifikasi hukum Gauss. Kuat medan E ya di titik P ya, kita E di sini titik P yang berjarak R dari sebuah muatan titik ya. Kita tahu di sini kita udah tahu rumusnya itu adalah Q per R kuadrat ya. Rumus medan itu ya di sini. Cuma kita akan menggunakan permukaan Gauss. Pertama kita bentuk permukaan Gaussnya seperti ini ya. Suatu bentuk bola ya, bidang yang simetris, permukaan yang simetris dengan diameter R ya, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu setelah menentukan permukaan imajiner ya, yaitu luasnya itu A4pi R kuadrat ya. Luas permukaan bola ini, permukaan bola ya, permukaan imajiner. Kemudian hitung muatan listrik yang dilengkapi oleh permukaan Gauss. Ya, muatan listriknya di sini Q ya, jadi kita tidak ada masalah untuk muatan listrik di sini. Dan kemudian kita bisa menghitung flux. Fluxnya itu Q per epsilon 0 ya. Ini yang sebelumnya kita tentukan. Berapapun jaraknya, maka dia itu tetap akan sebanding dengan Q per epsilon 0 ya. Dimanapun posisinya, itu dia fluxnya akan sama. Namun di sini kita harus membuat dia simetris supaya kita dapat menghitung medan yang seragam. Ya, kuncinya adalah di sini simetris. Kemudian selanjutnya kita dapat menghitung medan itu adalah flux per A ya. Kalian ingat lagi flux per A, maka fluxnya itu 1/epsilon 0 per Q ya. Q per epsilon 0 dibagi 4pi R kuadrat A-nya seperti ini. Maka kita akan dapatkan medan pada titik ini adalah 1/4pi epsilon 0 dikali Q R kuadrat ya. 1/4pi epsilon 0 ini adalah K ya, sama dengan ini. Oke, sama hasilnya. Jadi di sini kita lihat kita menggunakan rumus medan atau kita menggunakan hukum Gauss, hasil perhitungan medan listrik itu akan sama ya. Karena untuk simpel muatan titik itu kita bisa pahami seperti ini. Kemudian kasus yang kedua itu menghitung medan listrik oleh bola bermuatan ya. Kita punya bola yang di dalamnya ini banyak muatan, min plus ya. Banyak muatan ya. Kemudian hitung kuat medan di luar bola pejal jari-jari R ya. Jari-jari bola ini adalah R bermuatan Q yang tersebar merata dalam. Jadi kita ingin menghitung E di titik P akibat dari bola pejal yang bermuatan ini. Jaraknya itu adalah R ya, jarak dari pusat bola ke titik P itu adalah R. Maka sama, yang pertama kita identifikasi daerah, tentukan permukaan imajiner ya, permukaan imajinernya. Kita ambil permukaan itu pada titik yang akan kita hitung medannya. Kemudian kita dapatkan juga luas dari permukaan itu adalah 4pi R kuadrat ya, karena luas permukaan bola. Kemudian kita bisa menghitung Q atau di sini muatan listrik ya. Step yang ketiga kita hitung muatan listrik, yaitu density volumenya dikali density dari bola pejal itu, density muatan dikali dengan volumenya ya. Kita punya density kalau untuk volume
yang besarnya itu adalah Q ya, karena udah ditentukan muatannya Q tersebar merata di dalam bola, muatannya Q. Kemudian setelah kita hitung muatan, kita akan hitung flux. Fluxnya itu 1 per ya, 1 per epsilon 0 Q in ya, Q in. Kita tahu Q in-nya ini adalah sama dengan Q. Kemudian kita bisa menghitung medannya, flux per A. Fluxnya itu adalah Q per epsilon 0 ya, seperti ini. Ya, dibagi dengan 4pi R kuadrat. Maka kita akan dapatkan medannya itu 1/4pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Ya. Yang perlu diingat Q-nya ini, ya, Q-nya ini bisa berasal dari rho V ya, density dikalikan dengan volume ya, volume. Oke, kita dapat rumus akhirnya seperti ini. Jadi bisa dikatakan bola pejal ini dianggap suatu muatan titik yang sangat besar. Jadi kita cukup menghitung berapa Q total dari bola pejal ini ya, muatan titik yang sangat besar ini Q-nya berapa. Kemudian kita gunakan rumus yang sama seperti 4pi epsilon 0 muatan per R kuadrat. Nah, R-nya itu dari pusat bola ke titik yang mau kita hitung medan listriknya. Kemudian masih kasus yang sama, tapi kita ingin menghitung di dalam bola pejal. Kalau tadi kita hitung di luar, sekarang kita menghitung medan listrik di dalam sini berapa? Di dalam bola, di titik P. Ya. Maka sama, kita identifikasi daerah permukaan imajiner, maka permukaan imajinernya itu akan menjadi seperti ini, ya, bukan lagi di luar. Karena permukaan imajiner kita ambil pada titik yang kita ingin tahu medan listriknya. Oke, maka luas dari permukaan imajiner ini adalah 4pi R kuadrat ya, karena R-nya di sini jarak antara pusat bola pejal terhadap titik P yang akan kita cari tahu medan listriknya. Kemudian step yang berikutnya itu adalah kita ingin mencari Q ya. Di sini kita akan mencari muatan listrik ya. Maka Q-nya itu tidak lagi sama dengan Q untuk keseluruhan bola ini, tapi hanya Q yang berada di dalam permukaan imajiner ini. Itu caranya gampang. Ya, kita gunakan perbandingan volume bola kecil yang R, kemudian dibagi dengan volume bola R yang besar, ya, yang besar. Ini R. Kemudian dikalikan dengan Q. Q ini adalah muatan keseluruhan dari bola ini. Tapi yang ingin kita tahu hanya yang di dalam sini, ya. Maka kita bisa gunakan perbandingan. Volume bola R itu rumus volume adalah 4/3 pi R pangkat 3. Yang bola besar 4pi R besar pangkat 3 ya, dikali Q. Maka ini habis kita dapatkan Q in-nya itu adalah R pangkat 3, R kecil pangkat 3 dibagi dengan R besar pangkat 3 dikali Q. Kemudian kita hitung flux ya. 1 epsilon 0 Q in ya. Ini rumus flux. Q in-nya apa? Q in-nya ini kita dapat R pangkat 3 per R pangkat 3 dikali Q ya. Kita dapat seperti ini. Maka flux yang kita peroleh itu adalah seperti ini. Kemudian kita hitung E flux per A ya. Medan listrik flux per A, fluxnya itu ini ya, fluxnya itu yang kita peroleh sebelumnya dibagi 4pi R kuadrat. Nah, ini kalau kita sederhanakan, maka kita akan peroleh 1/4pi epsilon 0 R kecil dibagi R besar pangkat 3 dikali muatan ya, muatan dari keseluruhan bola. Karena di sini R-nya hilang 3, di sini habis ya. Maka R per R pangkat 3. Maka kita peroleh persamaan akhirnya seperti ini. Ingat, Q di sini adalah Q bola keseluruhan. Dan kenapa kita punya R per R di sini? Karena kita melakukan perbandingan terhadap volume bola. Oke. Kemudian case yang ketiga, menghitung medan listrik oleh bola pejal ya, tapi dia berongga. Jadi ada rongga di dalamnya. Jadi dia kayak cincin ya, bermuatan. Kuat medan di luar bola pejal, berongga. Jari-jari dalamnya A ya, jari-jari dalamnya A, kemudian jari-jari luarnya itu adalah B ya, jari-jari luar dari bola berongga. Muatannya Q, jadi keseluruhannya ini dia muatannya Q yang tersebar merata di dalam bola. Stepnya sama, identifikasi daerah, tentukan permukaan imajiner, ini titik P-nya yang ingin kita hitung, maka kita akan dapatkan permukaan imajinernya seperti ini ya. Kita akan dapat permukaan imajiner seperti ini ya, atau permukaan Gauss. Kemudian kita bisa hitung permukaan imajinernya sama tetap 4pi R kuadrat, R yang ini ya, 4pi R kuadrat
Kemudian kita bisa selanjutnya muatan listrik ya, step selanjutnya muatan listrik, di mana key in ya yang ada di dalam permukaan ya, yang ada di dalam permukaan ini adalah density dikali volumenya, yaitu adalah key ya, karena udah ditentukan key. Jadi muatan dari cincin ini adalah key. Kalau tidak dikasih tahu dan hanya dikasih tahu density-nya, maka kita bisa hitung dengan mengalihkan dengan volume cincin ini berapa ya. Kemudian selanjutnya kita menghitung flux ya. Flux itu adalah 1/epsilon 0 per key in ya, key in yaitu sama dengan key, maka saya langsung aja 1/epsilon 0 per dikali key. Karena untuk E-nya itu adalah flux ini dibagi A ya, key per epsilon 0 dibagi 4pi r kuadrat A-nya. Maka rumus akhirnya kita peroleh seperti ini. Rumusnya sama, jadi kita tetap menganggap ini sebagai bola atau muatan titik yang sangat besar, maka kita akan hitung E di luar dari muatan titik yang sangat besar tadi berapa. Maka rumusnya akan sama dengan rumus medan yang umum itu. 1/4pi epsilon 0 dikali muatannya, muatan total per R kuadrat. Ya, seperti ini. Kemudian kuat medan di dalam bola pejal berongga. Jadi bola tadi ya kita ingin hitung tapi dia di dalam bola pejal. Kalau tadi dia di sini titik P ya, maka sekarang kita hitung dia di titik ini. Jari-jarinya sama, muatannya sama. Nah, caranya seperti apa? Tentukan permukaan imajiner ya. Akhirnya permukaan imajiner di dalam yang luasnya itu adalah 4pi r kuadrat ya. Sebagai pengingat, ini bukan lingkaran ya. Bukan lingkaran ya. Tapi ini adalah bola, jadi saya ambil potongan 2 dimensinya ya. Tapi bola ya. Tapi bola. Makanya rumusnya adalah 4pi r kuadrat. Kalau lingkaran kan pi r kuadrat. Oke. Kemudian kita hitung key in ya. Step selanjutnya muatan listriknya key in. Nah, ini sebenarnya matematis. Kita hitung volume bola pejal, yaitu kita bisa hitung volume keseluruhannya, kemudian dikurangi dengan volume rongganya dia, ya, volume keseluruhan dengan jari-jari B, volume rongganya itu adalah A, makanya dikurangin. Kemudian kita bisa menghitung volume dari permukaan Gaussian, ya ini. Kita hitung permukaan Gaussian, yaitu volume dari ketika dia dengan jari-jari R, ya, kemudian dikurangi dengan rongganya dia, ya. Jadi kita perbandingkan, dikalikan dengan Q itu adalah Q keseluruhan dari bola pejal ini, maka kita akan dapatkan sini hilang ya, hilang. Maka R pangkat 3 dikurang A pangkat 3 dibagi B pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Ya, seperti ini. Kita akan dapatkan Q ini seperti itu. Step selanjutnya kita menghitung flux. Ya. Itu 1/epsilon 0 Q in. Q in-nya kita tahu ini, ya. Oh sorry, Q in-nya ini kemudian dibagi dengan epsilon 0 seperti ini. Medan listrik sama dengan flux per A. Fluxnya itu kita sudah tahu, seperti ini. Kemudian dibagi dengan 4pi R kuadrat. Oke. Nah, kalau kita rapikan bentuknya akan jadi seperti ini. Ya. 1/4pi, ya. 1/4pi epsilon 0. Ya. Dikali dengan R pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Dibagi B pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Ya, seperti ini. Kemudian dikali dengan Q per R kuadrat. Ya. Maka ini rumus akhirnya. Untuk menghitung medan listrik di dalam bola pejal berrongga. Ya. Di dalam bolanya ya. Karena ada case selanjutnya itu adalah di dalam rongga ya. Kalau tadi kita hitung di sini, kemudian kita hitung di sini, sekarang kita hitung di sini. Jari-jarinya sama, muatannya juga sama, yang tersebar merata di dalam bola. Oke. Cara yang sama, kita hitung permukaan imajiner. Oh sorry. Ya, kita hitung permukaan imajinernya, ya kita tentukan. Kemudian kita hitung luasnya. Kemudian ketika kita menghitung muatan listrik, ya muatan listrik yang dilengkapi oleh permukaan Gauss, maka muatan listrik di sini berapa? Ya, muatan listrik di sini adalah sama dengan 0. Jadi karena muatan listriknya sama dengan 0, yang dilingkupinya maka tidak akan ada flux listrik yang keluar atau masuk ke dalam permukaan ini.
akibat dari muatan yang ada di dalamnya. Karena nggak ada muatan, maka medan listriknya nggak ada, nol. Bisa juga kita lihat ada yang mungkin bertanya, tapi kan di sini ada flux atau medan dari bola pejal berongga ya yang masuk ke sana. Ya, case-nya sama ketika ada suatu garis medan dari titik sini misalnya ke sana ya, maka dia ya akan tembus lagi keluar gitu. Jadi flux yang masuk itu akan sama dengan flux yang keluar. Akhirnya fluxnya juga nol. Tapi di sini ada yang menarik kalau misalnya oke lah kita tidak menggunakan Gaussian surface tapi hanya menggunakan titik ya. Kan kita bisa menghitung medan di sini ya dari setiap titik-titik. Nah, di sini titik-titik yang ada di bola pejal berongga ini. Nah, di sini kita lihat kalau kita ambil salah satu bagian ya, kita slice ya, kita potong salah satu bagian dari misal yang kita ambil di sini ya. Kemudian kita hitung pengaruhnya terhadap titik di sini ya, medannya berapa sih? Ya. Maka kita bisa menghitung medan akibat setiap titik yang ada pada garis ini. Kita ambil contoh di sini ada beberapa titik ya, kita anggap dia deki karena ini kan ki ya. Ki di sini. Deki kita ambil 1 2 3 4. Kita hitung medannya dia. Ya, jadi kita lihat dia akan ke sana, medannya akan ke sana, akibat sini ke sana ya. Jadi medan akibat ini dia akan mengarah ke sana, akibat yang di sini dia ke sana, atau kita mungkin di sini dia medannya akan ke sana ya. Ke sana. Oke. Nah, yang menarik adalah resultan dari semua medan akibat dari titik-titik yang ada ini ya. Resultannya itu akan sama dengan 0. Jadi ketika kita tarik ke sumbu X positif, sumbu X negatif, Y positif, Y negatif, dan Z positif, Z negatif, ketika kita lakukan perhitungan secara vektor, maka resultan pada titik ini adalah 0. Yang artinya medan yang terjadi itu adalah sama dengan 0. Ya, karena dengan distribusi muatan yang seragam, jaraknya yang proporsional ya pada setiap arah, jadi yang dari sini dia jaraknya dekat ya, yang jaraknya dekat tapi jumlahnya lebih sedikit, dan di sini jaraknya jauh-jauh tapi jumlah dekinya dia lebih banyak, maka dia akan proporsional sehingga medan listriknya sama dengan 0. Ya, perlu diingat medan listrik di dalam rongga suatu bola pejal berongga itu adalah 0. Kemudian di sini menghitung medan listrik oleh kawat berarus. Jadi ini anggap kita muatan garis ya, kawat berarus. Kita ingin hitung berapa sih medan listrik di titik P yang berjarak R dari kawat tersebut ya. Sepanjang L. Oke, kita lihat stepnya sama, kalian bisa urutkan. Namun di sini kita punya permukaan yang berbeda. Permukaan pertama itu adalah yang di atas ya, di sini permukaan lingkaran. Yang kedua juga yang pertama itu adalah Oke, di sini harusnya A3 ya. A3, di sini A1. A1 itu dia PR kuadrat yang di atas. Di sini A3 itu adalah silinder ya. Rumusnya itu adalah 2PRL. Kemudian yang di bawah A2 itu adalah PR kuadrat. Kemudian key in, ya di sini kita punya lambda density dikalikan dengan panjangnya. Ya, panjang ini berapa? Ya, panjangnya berapa? Kita dapat key in-nya. Kemudian kita dapat fluxnya. Itu adalah flux 1 ditambah flux 2, flux 3. Ya, flux pada permukaan 1, flux pada permukaan 2, dan flux pada permukaan 3. Ya, sehingga kita dapat pada permukaan 1 itu dia cos-nya 0, ya, karena dia tegak lurus, dan yang di bawah juga dia tegak lurus terhadap medan. Cos-nya 90, Dia tegak lurus ya, 90, A2 dan 3. Ini harusnya A3. Nanti akan saya perbaiki, ya, 1. Maka ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, maka sisa adalah EA cos dol, ini hasilnya 1, A-nya itu A3 adalah 2PRL, ya, 2PRL. Fluxnya sedemikian, maka di sini agak tricky sedikit. Kita tahu fluxnya itu adalah key in per epsilon 0, ya, dan kita medan itu adalah flux itu juga E2PRL. Maka kalau kita selesaikan dua persamaan ini, maka kita akan peroleh E ya sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 dikali R.
ya, karena key in-nya ini adalah sama dengan lambda L ya. Nih, lihat di sini. Jadi lambda L, L-nya itu hilang ya, L-nya itu hilang, sisa seperti ini. Oke, rumus akhirnya. Kemudian menghitung medan listrik oleh bidang, ya kuat medan oleh bidang bermuatan. Jadi ada bidang bermuatan dan kita anggap bidangnya ini adalah infinite ya, dia infinite yang sangat besar sekali. Maka ketika ada suatu bidang, katakanlah dia bidang yang sangat besar, berapa sih medan listrik di titik ini? Ya, titik ini. Nah, dia akan pengaruh medan dari dia, ya, dari dia, ya, dan dari seluruhnya, ya. Nah, ini kalau kita hitung, kita jumlahkan secara vektor resultannya, maka kita akan peroleh medan listriknya itu sesuatu, ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan hukum Gauss. Kita anggap aja satu permukaan, ya. Kita bikin satu permukaan yang menggunakan silinder di sini permukaan, ya. Kemudian kita ini silindernya, selubungnya, maka kita akan bisa menghitung medan listriknya. Caranya kita punya 3 permukaan A1, A2, A3 ya. A1, A2, kemudian A3. Besar A1 dan A2 itu adalah sama, ya. Kita anggap A. Kemudian A3 itu dia tegak lurus dari medan ya. Tegak lurus arah medan. Maka dia cos 90 sama dengan 0. Kemudian key in-nya itu kita bisa peroleh dari tau ya. Tau ini adalah density ya, density area ya, bidang. Density bidang bermuatan dikalikan dengan luas permukaan. Jadi luas permukaan yang kita ambil cuma luas permukaan yang sesuai dengan bidang yang kita bidang imajiner yang kita gambarkan. Ya, tidak lagi bidang yang keseluruhan dari muatan ini. Ya. Kita dapat key in ya, karena kita hanya berpengaruh key in yang di sini aja, yang diselungkupi atau yang dilingkupi oleh si permukaan Gaussian. Ya, maka key in-nya adalah ini. Kemudian kalau kita selesaikan, sama dengan flux 1, flux 2, flux 3. Flux 3 itu 0, ya, karena dia tegak lurus. Flux 1-nya itu EA1, EA2. A1 ini sama dengan A2, ya, maka kita bisa anggap dia 2EA. Kemudian kalau kita selesaikan si key in ya, ini key in, ini, maka tau A per epsilon 0 sama dengan 2EA, maka E-nya itu adalah tau per 2 epsilon 0. Ya, ini memberikan arti apa? Dia tidak dipengaruhi oleh jarak ya. Jadi ketika ada suatu bidang infinite, ya, maka dimanapun dia berada, ya, maka besar medan magnetnya itu akan sama dengan tau dibagi 2 epsilon 0. Kuncinya adalah ini infinite ya. Jadi mau di sini, di mana dia akan sama. Baik, itu beberapa contoh case cara menghitung medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Selanjutnya kita akan sambung ke video berikutnya untuk beberapa contoh soal penggunaan hukum Gauss dalam menghitung medan listrik. Terima kasih.